poin yang paling penting di usaha dalam kehidupan itu adalah peran orang tua kita ya. Saya pribadi berterima kasih banyak. Kita harus optimis, kita harus yakin bisa. Nah dari mimpi itu pasti kita nanti keluarlah niat sama usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Jabar Rizky Putra, founder dari Body Farm. Dan saya Adam Dwi Tama, saya co-founder dari Body Farm. Kami adalah layanan akikah, kurban, dan supplier di Kota Purwakarta, khususnya di bidang supply daging, supply hewan ternak, khususnya di domba dan sapi, yang beralamat di Jalan KNPI di Purwakarta ya. Untuk lokasi kandang kita ada di Kampung Sukamaju atau biasa dibilang Poponcol ya kalau atau kata nama lainnya Poponcol. Untuk lokasi kandang sapi di pasar hewan di Ciwareng. Body Farm. Jadi awalnya dulu tuh saya kuliahnya sebenarnya nggak nyambung dengan usaha yang sekarang. Kuliahnya malah dulu tuh di bidang teknik sipil di Bandung. Lulus dapat kerjaan, sebelum lulus dapat kerjaan dari dosen. Biasalah kalau beberapa teman-teman di teknik kalau sebelum lulus biasanya dapat project ya dari dosen. Nah kebetulan dulu dapat project tuh dari dosen. Pergilah ke merantau ya, jauh, Kalimantan ceritanya. Terus dapat uang tuh, dapat penghasilan lumayan. Cuman dulu kan pertama kali dapat pendapatan penghasilan terus bingung mau diapain. Ketambah dulu tuh ceritanya ikutan lomba, jadi kan dari dulu senang fotografi gitu, terus ikutan lomba dapat uang, jadi pas pulang dapat hadiah dari perlombaan itu lumayan tuh, sampai ya kalau total mah lumayan lah ya untuk setara mahasiswa dulu, mungkin belasan juta dulu tuh. Nah konsultasi sama orang tua, kira-kira diapain nih mah pak gitu kan, coba tuh diiniin ke ternak. Nah, ternak apa gitu kan, belum kepikiran karena dari dulu nggak ada basic sama sekali di dunia ternak. Akhirnya nyobain ternak ayam bikin di sini dulu kandang kapasitas 2000 ekor, tapi ternyata sekali panen udahan karena satu radius harus bagus, kedua tingkat kematian tinggi. Nah akhirnya apalagi ya, terus dari usaha itu kita coba deh domba. Nah awalnya malah dulu tuh kan di sini tuh rata-rata peternak domba. Nah cobalah main-main ke kandang, di sini ada beberapa peternak istilahnya ngingu domba gitu ya. Nah coba ada beberapa rekanan lagi dulu momentumnya kurban. Lagi butuh ini nih, saya coba posting kalau dulu zamannya BBM kali ya, jadi di status gitu di BBM posting domba nih buat kurban. Ada nih Lang, saya mau. Oh boleh. Nah, terus dulu akhirnya kita coba nih, kira-kira bisa menguntungkan nggak dengan coba menjualkan si yang dari peternak langsung ini. Ternyata lumayan ya, dengan kita coba modal jari, terus kita bantu jualin, bantu kirim, ada. Akhirnya dari situ pertamanya yaudah ke orang tua dulu ngobrol, gimana Pak kalau misalnya saya usaha domba, disupport tuh. Awalnya dulu bikin kandang di simpang, cuman dulu banyak yang mati ya gitulah. Cuman karena dari hasil dulu cuman 7 ekor ya, pertama beli 5 terus nambah 2, 7 ekor. Cuman karena ada yang mati itu jadi plus cuman masih ada lah gitu bisa ngasih ke yang ngurus. Nah dari situ nggak mundur, terus kita coba masih bisa. Ternyata kita bangun di sini, di tempat ini kebetulan punya orang tua di, alhamdulillah. Udah ini aja kembangin tuh, ada tanah cuman memang dulu nggak keurus di sini dulu pohon-pohon kebon nggak keurus lah, banyak nyamuk, semak gitu. Nah saya tebangin kayu-kayunya jadiin kandang dulu tuh, terus dirapi-rapi ya, nggak langsung jadi kayak gini.
ya paling kapasitas 20 ekor dulu itu pertama kali. Nah muncullah dari situ ide apa ya namanya, kira-kira ini kayaknya bagus deh kalau diseriusin gitu. Nah kira-kira apa namanya dulu tuh mikir-mikir, nah keluarlah muncul ide Badi gitu. Awalnya sih Barokah Ayah dan Ibu gitu, Badi ya, Barokah Ayah dan Ibu. Terus seiring berjalan waktu mungkin saya juga menikah, jadi ada istri juga. Jadi karena dari dulu disupport juga, jadi Barokah Ayah dan Ibu. Terus ada tambahan lagi ternyata istri. Nah dari situlah awalnya gitu. Jadi sekarang kita fokus di bidang peternakan, khususnya di akikah dan kurban, sama supplier daging mentah, terus juga supply karkasnya, terus juga ya hewan hidupnya juga. Ya seiring berjalan waktu dari tahun 2014 kita startupnya, terus 2015 diseriusinnya, sampai alhamdulillah berarti udah 8 tahun lah, sampai 2023 ya sekarang. Dulu awal-awalnya 2014 di bulan Agustusan setelah lulus kuliah, Agustus 2014. Nah di tengah jalan muncullah partner. Jadi kan dulu tuh kita tuh memang saya dan yang ngurus di sini lah istilahnya, para pengurus kandang gitu di sini. Cuman butuh sosok yang bisa mengembangkan dari segi penjualan, juga dari segi modal. Nah muncullah Adam ini. Yang mau, ini kan dia dulu jijian ya, megang domba aja nggak mau gitu. Nah seiring berjalan waktu, sampai sekarang ya malah. Seiring berjalan waktu, maulah gitu sekarang. Kotor-kotoran gitu, ngirim-ngirim domba gitu. Jadi kenapa bisnis domba terus di tengah kota? Memang banyak banget tantangannya. Pertama itu pasti dekat dengan pemukiman ya. Cuman di sini karena radiusnya ini para pengurus, terus juga banyak peternak domba aja, jadi kita saling support aja gitu. Terus sebenarnya di balik banyak rintangan itu ada kelebihannya juga. Nah Purwakarta kan kota industri nih, terus juga rata-rata peternak domba itu daerahnya di Wanayasa, di Pleret kan gitu kan, maksudnya agak jauh lah dari perkotaan. Jadi orang kalau mau ibadah kurban atau akikah pasti nyarinya tuh agak jauh. Nah kalau kesini kan dari kota istilahnya dekat, cuman kalau orang kesini pasti nggak nyangka kalau ini ada di lingkungan perkotaan gitu. Nah itu salah satunya. Jadi dulu tuh mikir, wah karena kota industri pasti banyak karyawan-karyawan yang merantau di sini kan. Kalau mau akikah pasti mikir, aduh ribet, nggak ada yang masaknya, nyari dombanya tuh pasti jauh gitu kan. Nah jadi itu poinnya di situ. Jadi kita mikir itu adalah potensi, menurut saya potensi ini kita bisa jadi kelebihan. Jadi dombanya deket, terus untuk masak-memasak kita ada tim juga gitu. Nah itu sih. Ya, jadi kalau saya sendiri, Badifam sendiri kan mulai berdiri di tahun 2014 ya. Tadi Gilang udah cerita awal mula gimana terbentuknya Badifam. Sebenarnya saya tidak join awal dari Badifam karena setelah lulus kuliah saya langsung kerja di Jakarta di salah satu perbankan swasta di Jakarta. Nah di 2018 saya resign dari perbankan tersebut, dan dengan Gilang memang sudah kenal dari kita dulu satu kelas waktu SMA, dari kelas 1 dan terus jalin komunikasi, main bareng sampai usaha bareng dulu. Sampai kuliah. Zaman kuliah sempat usaha bareng. Juga usaha bareng. Jadi memang udah jauh kenal sama Gilang gitu. Jadi ketika resign jadi banyak waktu di Purwakarta. Kebetulan Gilang juga waktu itu sudah di Purwakarta ya. Jadi sering komunikasi, mainlah akhirnya ke kandang. Ketika di kandang ngobrol-ngobrol lagi, ya akhirnya ikut join secara modal dan juga operasional akhirnya. Jadi walaupun mungkin saya lebih banyaknya fokus di kurban pada saat itu awalnya. Jadi yang tadi Gilang bilang awalnya emang jijik gitu ya, bukan jijik ya, lebih ke yang nggak terbiasa aja gitu ya, karena kan kandang domba ya namanya juga hewan ya, bau gitu. Awalnya mungkin tidak terbiasa, sampai sekarang mungkin kadang-kadang juga masih belum terbiasa.
tapi ya dipaksakan akhirnya karena bakatku butuh. Oh gimana lagi ya, jadi kita udah nyemplung situ ya. Betul, jadi terbiasa. Nah akhirnya ngobrol sama Gilang, kayaknya selain domba juga ya dikembangkan lagi gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa jadi harian? Akhirnya waktu itu kita ke sapi dulu karena waktu itu momen saya gabung itu lagi di sapi momentum kurban. Terus waktu itu ada permintaan sapi juga. Jadi kita juga mulai cari-cari kerjasama. Jadi kalau kita memang Body Farm ini konsepnya menyambung ini ya, maksudnya menjaga kolaborasi ya dengan peternak-peternak lokal gitu ya. Jadi seperti sekarang awalnya mulai berdiri Body Farm ini juga kita berkolaborasi dengan warga di sekitar lokasi kandang kita. Nah, begitu kita usaha sapi juga kita berkolaborasi karena kita juga tidak memungkinkan untuk membuat kandang sapi di lahan yang sekarang untuk domba ini. Jadi kita juga kolaborasi dengan peternak atau petani yang ada di kandang sapi, karena di Purwakarta juga ternyata ada pasar sapi yang cukup besar di Ciwareng situ. Jadi kita juga berkolaborasi di situ. Akhirnya alhamdulillah dapat order dari mulai 2018 sampai sekarang, insya Allah persiapan 2023. Ya kita masih terus supply untuk kebutuhan domba dan juga sapi. Dan alhamdulillah setiap tahunnya walaupun tidak banyak tapi progresnya ada setiap tahunnya. Dan itu yang kita harapkan bisa terus jaga progresnya tetap bertumbuh. Ya mudah-mudahan bisa punya kandang sapi sendiri gitu. Dan kita sih harapannya tetap berkolaborasi juga gitu. Awalnya sih itu tuh, jadi ketika resign ngobrol sama Gilang, ya alhamdulillah karena memang sudah cocok dari dulu, ya terus berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sih ya memang sistem di kita pun saya sama Gilang ya sistem kekeluargaan aja sih, karena memang teman main dari dulu gitu. Buat kita pemasaran, karena sekarang kan zamannya sosial media ya, jadi kita fokus di sosial media. Dan sosial media itu di Instagram, terus TikTok sih belum terlalu ya, karena mungkin harus bisa bikin konten yang semenarik mungkin gitu ya. Kalau di TikTok lebih detail ya, lebih mengerucut gitu. Kalau info-info lengkap sih di Instagram. Di kita website juga bikin karena buat landing page di Google-nya kan. Terus paling kita bikin plang juga kan, kalau orang lewat, wah ini nih, oh ada akikah kurban nih gitu kan. Terus dari mulut ke mulut juga biasanya kan dari rekomendasi dari kerabatnya gitu. Oh dulu akikah saya di sini gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Terus yang repeat order, dan kemarin ada mungkin ya yang repeat order anak ketiga gitu ya. Sampai repeat order anak ketiga buat akikahan tuh. Anak kedua mah udah jelas lumayan banyak gitu. Anak kedua, terus untuk pasangan-pasangan muda juga apalagi mungkin cantolnya dari Instagram gitu. Bahkan dan sampai luar kota ya. Sampai keluar kota sekarang alhamdulillah kita kirim ke Kerawang, ke Jakarta. Kita alhamdulillah beberapa teman kita yang, karena saya dulu domisili beberapa teman di Jakarta, Gilang juga ada beberapa relasi di Jakarta. Percaya juga akhirnya kita kemarin kirim ke Jakarta, dan sekarang kan tadi Gilang juga cerita kita juga udah supply. Kemarin juga baru terakhir sebelum Idul Adha kita udah mulai belajar buat ngisi kandang. Jadi buat yang mau kurban sapi, biasanya bandar-bandar atau penjual di Jakarta tuh mereka cari ke daerah Jawa Barat atau daerah Jawa gitu ya. Nah kita udah mulai juga ke arah situ gitu. Jadi nggak cuma setahun sekali kita jualan kurban atau akikah. Jadi kita coba ngisi kandang mereka setiap hari atau setiap bulannya untuk supply baik domba maupun sapi. Bahkan yang paling menurut saya senang itu, ada beberapa teman kita yang lagi studi di luar negeri, ada yang dia kerja di luar negeri terus pengen kurban karena mungkin di sana agak sulit apa gimana. Jadi dipercayain ke kita nih, itu baik dari pemilihannya, terus kayak pelaksanaan pemotongannya sampai ke penyaluran si daging kurbannya juga. Nah, gitu. Sampai ada yang akikah juga dari luar kota terus mesen ke kita, minta untuk disalurkan dalam bentuk penyajian nasi box, kita salurkan ke yayasan atau rumah yatim atau pondok pesantren gitu. Sampai nanti kita dokumentasikan sama kita doa bersama. Alhamdulillah sampai dipercaya segitunya, itu jadi poin penting gitu. Sampai kita mikir sampai dipercaya segitunya gitu. Alhamdulillah ya, insya Allah kita jaga terus gitu kepercayaan, semoga seterusnya seperti itu gitu ya, karena kan menyangkut
kalau kayak gitu nyangkut dengan amanah ya. Jadi insya Allah kita jaga dari mulai hewannya, terus juga proses pemotongan dan penyalurannya. Kalau saya mungkin ya pas pertama kali saya join di Body Farm 2018 itu pertama kali Idul Adha waktu itu saya dan Gilang langsung ikut terjun buat nyalurin itu selain kita jualan H-1 otomatis saya dan nganterin dombanya setiap hari ke end user tuh, ke customer kita. Itu berarti Gilang udah tahun ketiga ya, tahun ketiga atau saya baru pertama kali nih. Nah, ya. Dan saya kebetulan yang dapat jadwal pembagian tugas, akhirnya juga kan sebelum itu tuh kita ada bagi tugas, kita yang range waktu nih kapan pengiriman, rute dan lain-lain. Nah cuman karena saya sendiri belum ada pengalaman, waktu itu kalau nggak salah kita Idul Adha itu hari Sabtu, kita kirim hari Jumat tuh. Jadi kita baru mulai start ngirim pada Jumatan. Nah, kita baru start tuh jam 2-an, ngirim hampir ke waktu itu hampir 50 lebih ya kirimnya. Ya. Satu hari itu, satu mobil harus satu selesai. hari. Gitu ya. Jadi target itu harusnya selesai sekitar jam 8 jam 9 malam karena beberapa hal karena saya salah milih rute. Itu sampai ada yang kekirim sampai jam 11 malam. Ya? Beliau tuh nunggu dari jam 8, udah sampai mana. Itu yang paling worry itu ketika kita lagi proses pengiriman, tapi kita udah janji atau ada meleset lah namanya juga di jalan. Nah itu kendala-kendala yang kita hadapi di jalan tuh. Maksudnya di proses pengiriman kadang-kadang banyak tantangannya. Terus yang paling inget sih kemarin sapi ya terutama karena tahun lalu tuh ada wabah di sapi itu namanya PMK ya, penyakit mulut dan kuku. PMK. Dimana pada saat itu kepercayaan dari masyarakat maupun DKM, karena kan kalau kurban sapi itu biasanya banyak yang dikoordinir melalui DKM. Panitiaan. Jadi mereka benar-benar selektif karena dari pemerintah pun informasinya sangat luas gitu dan mereka copy tentang informasi itu. Jadi ya kita sebisa mungkin ya di tengah tantangan adanya wabah tapi kita dituntut ya mau nggak mau pengennya tetap jualan gitu ya, tetap jualan ya mau nggak mau kita garansi. Jadi kalau dibeli misalnya H-1 bulan atau H- beberapa minggu tapi sebelum pengiriman ada sakit itu menjadi tanggung jawab kita dan memang kejadian gitu ya beberapa sapi yang akhirnya harus ditukar karena harus terkena PMK dan ditukar dengan lain, tapi itu menjadi tanggung jawab kita dan kita sudah memberikan garansi ke pembeli bahwa apabila sakit sebelum pengiriman kita akan ganti. Dan itu tantangan terbesarnya gitu karena yang pertama kita harus benar-benar kontrol ke peternak yang kita percayakan untuk ngurus. Yang kedua ketika ada yang teridentifikasi terkena penyakit ya mau nggak mau kita harus segera ya istilahnya take a risk lah, mau langsung kita ganti, kita jual, jadi langsung kita jual potong atau seperti apa gitu. Itu tahun lalu sih menurut saya tantangan paling besar tuh. Mungkin kalau bilang yang lainnya mungkin banyak kali. Karena saya lebih sering di kandang domba, jadi untuk keseharian mungkin dalam satu periode tuh istilahnya 1 tahun gitu ya, satu periode pasti ada aja domba yang sakit atau domba yang mati gitu hidup, ya. Jadi ya pasti ada aja, cuman memang tidak sebesar tingkat kematiannya, tidak sebesar seperti ayam. Kalau domba ya masih bisa kehitung lah gitu dalam satu periode, tapi ya apa namanya, kalau ada domba mati itu ya gimana gitu. Jadi kan PR juga kita harus menutupnya seperti apa gitu dalam segi operasionalnya. Terus kemudian karena mungkin saya juga fokus di akikahan, jadi dulu sih kalau akikah tuh mulainya startnya 2015 ya, 2015. Jadi kan ada tim masak juga. Nah kebetulan dari tim masak itu ada beberapa gitu kan. Terus juga di sini juga di tim sini tuh ada juga istilahnya kita sesepuhnya gitu yang merasa bikin saya sedih itu ketika kehilangan dulu waktu zaman sakit corona ya, COVID. Nah, kita kehilangan salah satu tim masak gitu. Jadi di situ sedih gitu kan. Maksudnya yang sehari-hari biasa bareng kita terus sakit, terus meninggal gitu. Terus juga sama ada salah satu sesepuh di sini juga yang kita tuakan di sini. Bisa merangkul semuanya lah ibaratnya gitu. Yang istilahnya dituakan sama karena kemarin sakit terus meninggal gitu. Jadi itu sih yang bikin sedih ya, ketika
yang support membantu usaha ini, terus istilahnya kita kehilangan yang mendukung usaha ini gitu. Rugi kayaknya kalau dibilang per orderan ada mungkin dia, tapi kalau kita subsidi silangin, alhamdulillah. Karena pernah juga kita ada orang mau ibadah, karena dulu konsepnya saya ada uang segini, kira-kira bisa nggak nih saya untuk melaksanakan ibadah akikah atau kurban gitu. Jadi ya saya juga menyesuaikan gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena mungkin dulu niatnya pengen ngebantu, dari orderan itu malah jadi ngebuka orderan yang lain tuh. Nah mungkin menurut saya jadi ini gantinya mungkin. Nah subsidi silangnya dari situ gitu. Ya kita memantaskan lah, maksudnya kita juga ya kita sebagai namanya bisnis ya pasti ada ambil keuntungannya, tapi ya secara ibadahnya juga sebisa mungkin yang tadi kita amanah dari segi proses penyaluran, dan juga ya harganya pun ya kalau orang mau beribadah, kalau memang dia punya kesungguhan ya kalau kita masih bisa bantu ya insya Allah kita bantu juga gitu, karena ya ada poin ibadahnya di bisnis yang kita jalankan. Oke, jadi untuk kita ngecek nih domba-domba atau hewan kita sehat, pertama dari waktu pembelian biasanya kita lihat dulu sebelum masuk kandang tuh, cek dulu gimana kondisinya pas masuk kandang tuh, sebelum masuk kandang takutnya ada yang sakit, nah biasanya kita pisahin. Terus juga pas untuk emang kita jarak agak panjang, biasanya kita kasih obat cacing. Terus kalau ada yang biasanya kalau domba tuh ya identik penyakit mata, pink eye, atau matanya putih, terus atau enggak di bibirnya kayak ada luka-luka gitu, namanya orb ya. Terus paling kaki takutnya pincang atau gimana. Terus juga lihat juga dari kalau jantan misalnya dari torpedonya sempurna enggak gitu. Terus apa ada yang cacat enggak gitu kan, karena perihal ini kan ada sangkut ke syarat ibadah ya, diterimanya ibadah akhirnya itu kan ada syarat-syaratnya, hewan yang boleh dikurbankan atau diakikahkan, nah gitu. Tapi terus untuk antisipasinya ya kita kebersihan kandang kita harus jaga. Terus kedua, kalau untuk persiapan kurban kita biasanya nanti kerjasama sama dari dinas peternakan, ngundang ke sini rutin. Jadi nanti dicek sebelum kita ngirim sih biasanya nanti. Jadi kan harus dipastikan ya sebelum kita pengiriman hewan kurban ke customer tuh harus kondisinya sehat. Jadi biasanya H-2 minggu atau H-1 minggu tuh dicek dokter hewan dari dinas peternakan. Jadi memang itu udah ada program juga, biasanya kita udah kontak tuh H- untuk ngecek beberapa hari, dan biasanya kita dapat label dan tanda sudah diperiksa dari itu buat garansi. Misalkan hewan sehat gitu, telah diperiksa oleh dinas. Dan biasanya juga kadang dulu ada teman kita yang memang dia dokter hewan juga, kita juga minta tolong gitu. Bisa nggak minta tolong buat cekin juga gitu. Jadi selain dari dinas juga, kita juga kadang kalau ada rekanan kita dari teman angkatan kita yang memang dokter hewan, ya dia dokter hewan ya, kita minta tolong. Dan waktu itu alhamdulillah pernah juga seperti itu gitu. Selain dari dinas ada yang rutin. Tahun mungkin kalau momentum kurban sih alhamdulillah dari tahun ke tahun 100 mah lebih itu untuk dombanya. Untuk akikahan mungkin kalau dalam setahun 12 bulan kali mungkin rata-rata 25 atau 30, rata-ratanya ya 30 kali 12 berapa? 360 buat akikah, tambah mungkin kalau ada orderan supply, orderan karkas ya mungkin 1 tahun 600 ekor kali ya. Mungkin ya. Iya. Kurang lebih segitu. Ya, kalau total dengan kurban dan akikah ya untuk domba. Kalau untuk sapi sendiri, karena kita juga baru mulai di 2018 itu kita cuma berapa ya? 6 apa di bawah 10. Pertama kali kita start 6 apa 10, tahun 2019 naik lagi belasan. Tahun 2021 naik lagi ya 20-an, sampai yang kemarin sih alhamdulillah terakhir 45 ya? Iya, hampir 50 ekor.
Dan menurutnya sih tahun ini bisa lebih banyak lagi gitu ya. Ya itu tadi kita jaga kepercayaan. Jadi kalau bisa kita database yang kita punya kita follow up dulu sebelum kita nge-grab pasar yang baru. Dan yang terpenting sih sesuai kapasitas kita, jangan sampai orderan banyak terus kitanya nggak sanggup. Nah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik aja. Yang cukup yang bisa kita bantu Ya. jalan. Kalau omset berarti penghasilan ya? Penjualan Oh. penjualan kotor aja. Total ya? Ya. Omset mungkin 1 bulan adalah kalau dari domba 25-30 ekor berarti kalau dengan catering ya, akikahan mungkin nyampe di 100-an lebih kali ya omsetnya. Untuk akikah Untuk akikah ya 100 juta. 100 juta. 1 juta. Kalau supply beda lagi ya, karena kalau supply by order, karena kita juga ada yang rutin supply daging segar ke Ya. resto. Itu sih kita baru 1-2 resto yang kita supply. Itu setiap bulannya mungkin di Berapa? 30 jutaan 30, jutaan 40. dari supply yang memang kalau di bisnis kita tuh yang boomnya lah ibaratnya ya pada saat hari raya Idul Adha gitu. Yang mungkin kalau hari raya Idul Adha, kalau sapi aja 1 ekor mungkin rata-rata di 20-25 juta, kita di 50 ekor ya tinggal dikalikan aja sama domba, rata-rata ya 3 juta kali ya, 3.500.000. Ya, tapi alhamdulillah, cukup lah. Dan tapi tadi konsep kita tetap kita berbagilah sama sekitar peternak itu, jadi itu omset kotor lah. Oke, jadi itu balik lagi tadi ke obrolan awal, karena kan banyak peternak itu jauh dari perkotaan. Nah, Ya, jadi dia dari breeding lah ya, kita nyebutnya dari dia remaja, domba-domba remaja sampai dia dewasa tuh, ya mereka urus. Terus ketika mau penjualan, mungkin agak nggak semudah ngejual di perkotaan gitu, karena di kotaan engagementnya mungkin lebih banyak ya dibanding di sana. Nah, jadi kita mikir itu juga salah satu solusi buat ngebantu, terus juga simbiosis mutualisme lah ya, kita saling bekerja sama, saling membantu, dan tentunya saling menguntungkan. Nah, kita berpikir dengan kita support mereka juga terbantu dengan hasil ternak mereka, kita bantu jualin dengan sesuai kriteria kita, mesti kayak gimana, terus bobotnya, speknya seperti apa, terus buktinya bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu kan. Nah, ketika sudah waktunya kita tarik sesuai yang sudah didiskusikan dari awal atau disepakati. Nah, jadi kita guide lah beberapa mitra tuh ada di Wanayasa, terus kemudian di Padalarang juga ada, di Wanayasa sih, banyaknya di Wanayasa. Banyak di Wanayasa, Bojong situ. Ya banyak. Karena kita ke peternak yang kecil ya, jadi dia pun si peternak, contoh yang di peternak di Wanayasa gitu, dia punya kandang, tapi dia juga ngumpulin dari kandang-kandang yang kecil. Iya. Dia petani itu punya 2 ekor. Nah, dari mereka kan susah tuh ya, kita yang bantu buat nge-grab, termasuk kandang yang kita sekarang berdiri ini, walaupun disebutnya di kota, tapi kan masuk gang lagi lah, orang tanda kutip nggak akan tahu gitu kok di dalam tiba-tiba ada kandang domba gitu ya. Termasuk yang petani-petani di sini pun ya terbantu mudah-mudahan ya dengan adanya kita. Jadi datang orang ke sini buat beli dombanya, kita pasaran langsung di kandang gitu, nggak di pinggir jalan gitu ya. Menurut kita kayaknya kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak sesuai lagi deh untuk jualan di pinggir jalan lagi. Dan memang ada himbauan dari pemerintah pun yang memang sudah tidak boleh lagi jualan di pinggir jalan setahu saya ya. Jadi mereka sih kalau menurut kita pembantu dari segi pemasaran yang paling utama ya. Dan yang kedua, mereka juga kadang-kadang kita juga kasih sosialisasi ke mereka. Contoh ketika ada sakit apa gitu ya, dombanya, mungkin beberapa peternak petani di lokal yang masih di pedalaman, mereka masih dengan cara tradisional atau kalau ibaratnya cekolot baheula mah kieu ya mau barana gitu. Kalau kita kan lebih terbuka dengan kita bisa komunikasi dengan dokter hewan, dengan media sosial, kita bisa cek
kita juga bisa sharing Gimana cara juga, ngatasinnya? ini begini nih caranya nih, yang sekarang kayaknya yang lama tuh agak nggak sesuai deh gitu, atau seperti apa. Contoh ketika sakit mata, kalau dulu tuh selalu dikasih Jeruk. ramuan atau Oh. apalah gitu ya. Memang sekarang pun masih berjalan, tapi ternyata juga ada obatnya lagi Ada yang obat lebih- khusus. yang lebih mudah dan lebih efektif gitu ya. Seperti itu kali. Jadi selain penjualan juga kadang kita juga sharing bagaimana segi cara beternaknya gitu. Dan kita juga kan Body Farm juga ikut asosiasi Aspakin ya. Jadi Ya. kita juga bisa berkomunikasi, sosialisasi dengan peternak-peternak dari seluruh Indonesia yang bisa sharing pengalaman dan ilmu itu bisa kita sharingkan juga ke peternaknya langsung. Harapan kedepannya, saya tuh pengen Body Farm ini apa istilahnya long last ya, terus menerus gitu. Sekalipun nanti mungkin saya atau Adam nggak ada gitu kan, jadi terus bisa bermanfaat, bisa berpenghasilan untuk yang terutama yang membantu atau support, baik itu di kandang, baik itu nanti tim masak, baik itu di peternak-peternak sama mitra-mitra kita yang sudah lama bekerja sama. Terus juga harapannya ya terus bisa membantu ya, namanya bisnis akikah pasti ada aja orang melahirkan ya tiap Zamannya tiap hari seperti apa, gitu. karena itu ibadah yang tidak akan hilang kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa terus memudahkan terus gitu. Baik itu juga kurbannya juga bisa mempermudah, karena di Body Farm ini saya tuh dari awal bikin sistem tabungan. Mungkin kalau ada beberapa customer kita yang udah ikut dari awal, pasti ya mungkin mudah-mudahan terbantu gitu. Karena harganya udah kita plot dari jauh, harganya di akhir nanti nggak naik, udah digaransi, udah dikirim, udah diurus gitu. Pokoknya tahu jadi ini nanti tinggal pilih mau yang mana gitu di akhir pas udah mau menjelang Idul Adha gitu kan. Dan insya Allah menurut kita sih itu bener-bener memudahkan ya. Kalau saya sih harapannya yang ya sama sih ya, tetap berjalan, bertumbuh, tapi tetap ada porsinya gitu. Artinya bertumbuhnya perlahan aja sih, kalau saya pengennya perlahan, tapi terus simultan naik, jangan tiba-tiba tuh. Nah, jadi kita nggak tahu diri gitu, jadi lupa cara bersyukur, ya, takutnya gitu. Kita pengen bertumbuh tapi sesuai capability kita gitu, biar yang order tuh nggak kecewa, karena kita pengennya tetap jaga yang repeat ordernya, lalu bertumbuhnya dengan tambah lagi new customernya gitu. Cuman dan yang pastinya tetap berjalan sama, dan ya pengen lebih besar lagi ya pastinya. Kalau sekarang kapasitas mungkin di 100 ekor buat domba, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi, lebih besar dan lebih modern lagi mungkin ya. Untuk sapi juga harapannya punya kandang yang langsung kita manage secara langsung, dan mudah-mudahan yang supply dan yang hariannya pun bisa terus bertambah. Tapi ya tadi balik lagi tetap kita jaga dengan partner kita yang sudah berjalan, dan bertumbuhnya perlahan tapi tetap sesuai capability kita. Pesan buat anak-anak muda, mungkin lebih ke umum ya, yang mau memulai usaha. Karena kan kalau di flashbackin lagi juga, saya emang nggak ada niat buat usaha ternak gitu awalnya. Sebenarnya awalnya itu kita harus punya mimpi dulu gitu. Bermimpi pengen apa gitu kan. Kalau kita nggak bermimpi ya pasti nggak akan timbul suatu usaha gitu. Nah, jadi kita harus optimis aja. Kita harus optimis, kita harus yakin bisa. Nah, dari mimpi itu pasti kita nanti keluarlah niat sama usaha ya. Kita mau berplanning, berencana, tapi yang bagus itu kan niat, yang jangan terus direncanakan gitu ya. Kan kalau usaha yang bagus itu yang dikerjakan, dilaksanakan ya. Nah, kalau yang usaha ternak mungkin harus lihat juga potensi, karena dulu saya mengamati kita harus punya partnernya itu orang yang bisa ngurus ternak, orang yang terbiasa cari pakannya, terus juga orang yang biasa ngurusnya, karena belum tentu semua orang bisa ngurus domba loh gitu ya. Nah, terus juga tim yang istilahnya support solid dan mau bekerja sama, dan yang pasti kita harus selalu pendekatan.
Kalau dari saya pesen buat yang muda, aduh kalau pesan untuk muda seakan-akan saya udah tua gitu ya. Dan saya juga harusnya kita berdua harusnya mungkin masih mendapat Iya. pesan gitu ya dari yang lebih Ya senior sama-sama dan lebih belajar besar. lah mungkin ya, kita sharing ya. Ya, kalau saya Sharing. sih dari yang saya alami ya tadi benar kata bilang, jadi ya kalau punya rencana tetap harus direncanakan dulu ya. Jadi bisnis itu bukannya harus tanpa terplanning ya, artinya namanya input dan outputnya harus dipikirin nih. Inputnya apa, yang diprosesnya apa, dan yang di outputnya yang dijualnya apa, dan pasarnya seperti apa, tetap harus di planning, tetap harus dipikirin resikonya apa. Ya. Kalau menurut saya tetap harus terukur ya. Yang terakhir ya tetap ketika sudah terukur, walaupun ada resiko, ya harus berani ya. Dimana-mana ya tadi Gilang juga awalnya buka 11 ekor, banyak yang mati dan dievaluasi gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita gagal Jangan atau patah kita semangat. ada itu kita langsung patah semangat, tapi harusnya dievaluasi, mana salahnya, dibikin lagi yang lebih bagus. Betul. Dan yang selanjutnya ya, tadi solid juga sama tim, karena nggak mungkin ketika satu bisnis bisa berjalan sendiri, pasti lingkungan sekitar dan juga partner itu harus tetap kita jaga, lalu bisa dipercaya. Itu menurut saya kalau di bisnis tuh harus bisa dipercaya lah. Kita harus amanah, harus jaga amanah sebisa mungkin, dan kita juga harus bisa menjaga bisnis kita. Namanya bisnis dengan teman juga kadang katanya suka ribut ya, jadi kita harus jaga amanah kita ke orang ke kita harus bisa jaga itu dengan baik. Dan kalau misalnya ada orang tua atau apa, minta doa sama orang tua. Betul. Jadi ya barokah ayah ibu dan istri, kalau sekarang Betul. itu harus selalu minta. Jadi poin yang paling penting di usaha dalam kehidupan itu adalah peran orang tua kita ya. Jadi saya pribadi berterima kasih banyak karena ternyata di balik usaha ini tuh yang ada sosok yang menurut saya paling spesial, yang selalu support, baik doa, baik dalam usaha pun, baik dalam proses acara kurban pun ikut turun membantu di sini sampai ngotongin daging. Jadi ya bareng-bareng aja gitu, seneng gitu, kayak kita seolah-olah kerja bareng gitu ya. Dan terutama ibu dan bapak saya gitu yang selalu support setiap harinya gitu ya di usaha Body Farm ini, intinya dalam bentuk doa, tenaga gitu. Terus juga istri saya yang juga yang selalu support, yang bantu ketika saya nggak bisa ngehandle nih seharian. Istri saya juga in charge juga.